sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang memiliki sakit yang parah. Dia hidup dengan suaminya. Dia didiagnosa mengalami kanker usus. Jadi sudah lama mengalami keluhan di usus dan tidak kunjung sembuh. Nah, suatu ketika dia pergi ke seorang tabib. Tabib ini berada di desa seberang. Nah, tabib menyarankan sebuah resep yang baik. Dia pernah menyembuhkan klien seperti ini dengan cara memakan 100 otak ikan buntar namanya. Nah, di desa itu cukup familiar nama ikan buntar ya. Nah, akhirnya si suami pun mencari para nelayan untuk menangkap ikan buntar di sungai di dekat desanya. Nah, sampai akhirnya terkumpul 100 ikan buntar. Dia meletakkannya di dalam sebuah ember. Lalu dia membawanya pulang dan menunjukkan pada istrinya. Ya, lalu istrinya pun bertanya kepada suami, untuk apa ikan-ikan ini? Kenapa kamu tangkap? Nah, jadi si suami pun menjawab, ya, ini adalah obatmu yang, kata tabib, dengan kita memasak 100 ikan buntar ini dan memakannya, kamu memakannya, tidak boleh kurang satu, maka penyakitmu akan sembuh. Serentak si wanita ini pun menangis. Dia melihat ikan-ikan yang lucu itu. Dia mengatakan, ya, janganlah kita membunuh ikan-ikan ini demi menyelamatkan nyawaku. Mereka juga makhluk yang sama. Aku melihat wajah tubuh mereka yang lucu. Ingin rasanya aku melepaskan mereka. Sang suami tidak bisa menolak. Akhirnya mereka pergi lagi ke sungai dan melepaskan ikan-ikan itu satu persatu dengan doa dan kasih sayang. Semoga ikan-ikan itu terus berkembang dan bertumbuh dengan selamat. Dan yang aneh adalah tidak lama sejak itu, ternyata istri ini semakin lama semakin baik. Dan 3 bulan kemudian setelah diperiksakan tanpa keluhan, kankernya sudah tidak ada lagi. Dan dia pun semakin lama semakin sehat. Bahkan pasangan ini akhirnya dikaruniai seorang laki-laki, seorang anak laki-laki ya. Nah, apa pesan dari cerita ini? Bahwa mungkin saat kita mengalami sakit begitu ya, ada suatu beban dalam diri kita, ada beban yang kita tidak ikhlas gitu ya, ada ketidakikhlasan dalam diri kita untuk mengikat sesuatu, atau mungkin karena ketakutan, trauma masa lalu kita, akhirnya cinta kasih itu menjauh dari diri kita. Nah, dengan cara melepaskan ikan-ikan, memberikan cinta ke alam bebas, memberi kehidupan pada makhluk lain, bisa jadi itu sudah memberi ia pesan ke dalam bawah sadarnya, ke dalam jiwanya untuk melepaskan kasih yang banyak. Ikan 100 ini menggambarkan ia memberikan cinta kasihnya, bahkan hidupnya begitu ya, kepada ikan-ikan itu supaya bertumbuh. Nah, artinya ketika kita mendoakan orang lain, merawat orang lain, merawat makhluk lain dengan penuh kasih, ada banyak sekali sesuatu beban dalam diri kita yang terlepas. Ya, bahkan mungkin penyakit yang kita tidak sadari bisa saja terangkat karena keikhlasan dan cinta kasih yang dalam diri kita. Semoga cerita ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di storytelling minggu depan.